Awalnya sebenarnya rada takut sih. Begitu cut, kami langsung bilang, ini enggak. Berapapun kali kita akan take ulang, hasilnya akan sama. Dari situ kami bisa melihat bahwa orang berintegritas itu gak ada masalah kok. Sore. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, Mas Yoyo dan juga Mbak Novita, aku denger nih sekarang lagi berjalan program yang namanya Shift Corner. Boleh nggak cerita sedikit tentang Shift Corner itu seperti apa sih sebenarnya programnya? Awalnya mungkin dari awal ya? Ya, silakan Mbak Novita. Ini bisa sesi buka-bukaan sih sebenarnya. Boleh banget. Mau dibuka apanya juga boleh, silakan. Yang penting bisa diceritakan terlebih dahulu kali ya tentang Shift Corner ini seperti apa sih programnya gitu. Jadi kan aku punya membimbing, ada namanya kelompok studi audit gitu. Nah, kami sejak tahun 2013 sudah bekerja sama ya dengan KPK untuk advokasi terkait dengan anti korupsi gitu ya Mas ya. Lalu kemudian suatu hari kami membuat video testimoni tentang sinergi berintegritas. Nah, kami aku kirim tuh ke Mas Yoyo waktu itu. Nggak berapa lama setelah aku kirim, Mas Yoyo telepon ya Mas ya. Wah ini bisa nih gitu. Terus mungkin prosesnya di Mas Yoyo mungkin bisa diceritain. Iya, di saat bersamaan dirimu pegang paku integritas kan sebetulnya. Jadi 3 putaran terus tak pikir gitu ya, gila gue punya tamu-tamu bagus gitu ya, ada menteri, ada dirjen, ada sekjen, dan kita ke depan akan juga kedatangan tamu dari korporasi segala macam yang tak pikir sayang kalau dilewatin cuma satu arah dari KPK gitu ya. Terus waktu itu spontan tiba-tiba ngomong ke deputi sih, Pak boleh nggak gue bikin acara respons dari program Paku gitu ya, lo mau bikin apa emangnya? Podcast apa tuh? Waduh, podcast apa ya? Ada susah ngejelasin. Tapi the rest is history, dan akhirnya dia bilang pas tahu substansinya, dia bilang, ya lo eksekusi deh, coba. Tak telepon Vita waktu itu, terus kayaknya ini kita bisa ekspor jadi podcast sendiri gitu ya. Dan akhirnya karena tamu kita di Paku Integritas itu para pengambil kebijakan, dalam tanda kutip sebetulnya para ketua-ketuanya, para menterinya ataupun CEO, CFO. Kenapa nggak kita coba bilang ini jadi kayak Chief Corner sih sebetulnya. Jadi awalnya kayak gitu sih sebetulnya. Ya, jadi awalnya karena memang ada studi tadi itu ya, terus ada video testimoni tentang kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Vita dan teman-teman, kemudian juga di KPK ada kegiatan yang namanya Paku Integritas, akhirnya dikolaborasi jadilah yang namanya Shift Corner ini. Kemudian kenapa sih Mas sebenarnya Mbak namanya Shift Corner? Buat kita waktu datengin para pengambil kebijakan utama di negeri ini datang, itu kan sebetulnya mereka memang selaku chief sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan gitu ya. Nah terus ada isu lain adalah sesungguhnya yang mengusik adalah negeri ini punya 270 juta manusia. Betul. Tapi kalau dicari, ditantang, suruh sebutin beberapa nama yang bisa jadi teladan, susahnya setengah mati gitu ya. Di kisaran 5 menit, kalaupun akhirnya mereka keluar nama-nama, nggak lebih dari 10 jari. Jadi buatku, masa iya negeri ini kekurangan itu sih buat orang jadi teladan gitu ya. Muncullah kayaknya memang kita harus cari chief yang selama ini masih tersembunyi di pojok-pojok negeri gitu ya. Dan aku percaya itu banyak sebetulnya. Nah atas dasar itu akhirnya muncullah Chief Corner gitu ya. Chief Corner itu karena itu sebetulnya, karena sama sih kenapa ini bahkan sampai color tone-nya kenapa hitam gitu ya. Ya karena negeri ini masih hitam menuju ke putih gitu ya. Jadi kayak Kartini bilang habis gelap terbitlah terang. Jadi sebagai Chief, sebagai pemimpin, dia harus menuju ke jalan yang lebih terang, bawa seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dan dia harus berani ambil keputusan yang harusnya keputusannya itu putih gitu ya, dan mengajak kita keluar dari kegelapan. Nah kalau warna tone kuning emas itu adalah sebetulnya karena semua chief itu pasti oke banget. Dia pasti punya nilai-nilai luhur, integritas terutama yang mungkin kita bisa jadi anggap sebagai the golden rule-nya atau golden value-nya atau bintangnya gitu ya, untuk ajak mereka keluar. Saatnya tampil ke publik, saatnya kita semua berjejaring, kolaborasi hand in hand untuk negeri yang lebih baik, pastinya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya
ada banyak sekali orang-orang di negeri kita kan, di negara kita Sangat yang sebetulnya. sangat banyak sebetulnya yang mereka juga pembuat kebijakan, mereka pelaksana kebijakan dan sebagainya, tapi mereka nggak bisa terlihat gitu ya. Saya nggak berarti kalau oke, mereka adalah orang-orang yang punya integritas yang baik dan sudah sebaiknya juga orang tahu bagaimana sih sebenarnya perjalanan mereka, karir mereka dan segala macam. Nah, kemudian gini, chief corner yang diangkat adalah para chief yang mereka belum terlihat. Kita belum tahu nih, kita ingin cari lagi seluk-beluknya kehidupan mereka seperti apa. Terus bagaimana sih caranya Mbak Novita dan Mas Yoyo ini bisa menentukan siapa aja nih chief yang bisa kita ajak dalam program ini. Sehingga mereka bisa all out nih menyampaikan, ini loh. Dan inilah pesan-pesan baiknya dari nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas, atau nilai-nilai kebaikan lainnya yang bisa mereka tunjukkan dari pengalaman hidup mereka tentunya. Bagaimana cara menentukannya untuk si chief-nya ini? Riset ya, ada Riset, risetnya. itu kenapa akhirnya di sejak awal aku bilang kekuatan podcast ini pada akhirnya dari hasil riset tentunya. Walaupun sebetulnya di awal aku cuma nunggu muntahan dari program Movia. Jadinya siapa tamu yang dirimu undang itu tak ambil untuk jadi tamu. Sesungguhnya awalnya kayak gitu. Tapi memang kebetulan hasil riset menunjukkan berapa kali aku diingetin sama Vita untuk kayaknya ini nggak bagus deh. Karena dari hasil riset kita nggak dapet apa-apa kalau dia yang jadi tamu. Jadi itu kenapa akhirnya banyak yang H-1 kita batalin ya. H-1 kita batalin dan itu sebenarnya bukan top leadernya memang, tapi masih tetap di jajaran yang dibilang chief yang di atas gitu ya. Semata-mata atas dasar itu sih hasil riset. Dan awalnya sebenarnya rada takut sih. Ini setelah jalan beberapa episode gitu ya, rada takut karena emang kita bakal dapet tamu-tamu yang oke setelah ini gitu ya. Tapi kenyataannya sampai hari ini selalu ada. Sampai hari ini ada orang-orang yang oke. Dari hasil riset yang Mbak Vita lakukan nih dengan teman-teman, itu kenapa sih akhirnya gitu? Ini kayaknya nggak oke nih, kita ganti deh yang lain gitu. Jadi pertimbangannya apa Mbak sebenarnya? Jadi kami mengumpulkan beberapa pemberitaan ya. Kemudian dia juga ada rekam jejak. Nah itu yang paling penting. Media itu salah satu sumber yang juga jadi penting ya, valid jadi, juga. ya. Lalu kemudian dari situ kami bisa lihat bahwa nggak bisa. Baik itu secara pemberitaan dan sentimen media, sentimen masyarakat kepada orang tersebut gitu, kepada chief yang tadinya akan diundang, ternyata ada hal-hal yang tidak oke, kita ganti yang lain. Ada yang lebih oke untuk bisa kita ajak, untuk kita gali lebih lagi gitu ya kehidupannya. Tapi kita juga pernah ya, satu kali kecolongan. sudah melakukan tanpa menyebut nama tentunya. Interview dan kemudian begitu cut, kami langsung bilang ini enggak. Dan akhirnya tak tawarin ke Vita untuk kita take ulang gitu ya. Vita bilang enggak, berapapun kali kita akan take ulang hasilnya akan sama. Oke. Sadarnya pas di mana itu pas ada kejadian kayak gitu tuh? Pada waktu interview. Oke, pada waktu interview. Jadi kita nggak connected dengan baik. narasumbernya. Mungkin bisa nambahin ya, Mas Ya. Waktu awal kami mau interview tentang integritas, kita menganggap integritas adalah ya integritas. Tapi pada waktu berproses dengan beberapa narasumber, kemudian kami bisa simpulin bahwa integritas itu linear dengan spiritualitas. Oke, baik. Dan rata-rata mereka pasti menghidupi. Dan ketika dia narsum itu dalam hidupnya itu menghidupi itu, kemudian ketika dia menyampaikan integritas, itu kemudian spread out. Kelihatan ya, sejauh apa sih energinya kemudian dia bisa terasa. Dari situ bisa kelihatan sebetulnya bagaimana sih si narasumber yang kita ajak dalam Chief Corner ini, mereka bisa menginternalisasikan si integritas ini sebetulnya dalam tugas dan jabatannya atau dalam kehidupan sehari-harinya mereka. Nah, kalau gimana Mas? Terlihat di konsistensi mereka, di keberanian mereka yang sampai hari ini nggak surut sih sesungguhnya. Jatuh bangun dan mereka jalanin dengan tanpa beban sesungguhnya. Mungkin satu contoh sederhana, satu narasumber mengatakan manusia yang bisa berintegritas adalah manusia merdeka dalam arti makna yang merdeka. Dia tidak didirect oleh uang, tidak terikat juga oleh jabatan, atribut apapun, jadi betul-betul merdeka. Kemudian baru dia bisa berintegritas. Nah itu dari kita diskusi dengan narasumber. Merdeka dari apa yang menghalangi dia untuk tetap menjaga integritasnya. Iya, jadi ketika dia merdeka,
kemudian dia tidak ada effort untuk berintegritas. Betul. Setuju dan sepakat sekali dengan itu. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang integritas sebetulnya. Kenapa dengan integritas? Dan kenapa akhirnya ini yang menjadi bisa dibilang shift corner ini topik utamanya adalah kita bicara integritas. Walaupun memang tadi Mas Yoyo sempat sampaikan di awal Mbak Novita juga menyampaikan bahwa shift corner adalah program kolaborasi dari yang paku integritas yang dijalankan oleh KPK, kemudian satu lagi juga terinspirasi dari video testimoni yang juga dilakukan oleh Mbak Novita dan teman-teman dalam studinya, dalam risetnya dan segala macam. Nah, kemudian kenapa akhirnya topik utama dari si shift corner ini adalah integritas? Ya karena kalaupun kita bicara tentang korupsi dan segala macam gitu ya, itu kan sebetulnya korupsi itu cuma satu simptom dari gejala penyakit. Kalau kita batuk, badan kita panas. Kita pilek, badan kita panas. Kita pusing atau sakit kepala atau misalnya sakit-sakit yang lain gitu ya, badan kita panas. Dan itu korupsi kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau hari ini negara ini banyak tidak berhenti koruptor lahir gitu ya, itu sebetulnya kadang kita salah diagnosa, salah kasih obat. Penyakit sesungguhnya sebetulnya nggak adanya integritas sih sebetulnya. Bayangkan kalau negeri ini seluruh karakter penduduknya terbangun gitu ya, pasti kita nggak lihat orang nyerobot di jalan, orang nggak buang sampah sembarangan, orang nggak mau antri, orang nggak mau nyuap, orang nggak mau nyontek, orang nggak mau titip absen, kayak gitu. Jadi, nah itu integritas ternyata. Jadi kalau kita selesai dengan integritas, seluruh permasalahan negeri ini juga harusnya ikut selesai sebetulnya. Jadi, buatku pribadi, jauh lebih penting, walaupun sampai hari ini banyak kalau ditanya ke orang-orang di jalan, apa itu integritas, buat mereka absurd pastinya, buat mereka abstrak, tapi kita harus dengan isu-isu berat, seperti itu. Terus, aku juga yakin bahwa buku itu yang mencari pembacanya. Jadi podcast ini juga akan mencari pendengarnya sih sebetulnya. Jadi orang pasti akan nemu aja pasti nanti pendengarnya yang memang ke situ. Jadi kita nggak akan ciptain kenapa nggak sama influencer, kenapa nggak sama KOL gitu ya. Tapi kita benar-benar bangun dari organik karena kami percaya orang itu yang akan mempertemukan kita semua pada akhirnya. Kayak gitu sih. Bicara integritas sebetulnya terlalu banyak ya sebetulnya. Betul. Bicara integritas itu luas banget. Betul. Banyak banget tadi contohnya Mas juga udah menyampaikan buang sampah sembarangan, cerobot antrian dan sebagainya itu salah satu sebenarnya contoh-contoh perilaku koruptif yang kerap kali dilakukan oleh kita, bahkan oleh masyarakat kebanyakan sebetulnya. Nah, kembali lagi kalau misal kita bicara integritas, menurut Mbak Novita dan Mas Yoyo nih, dari sekian program shift corner ini sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Dari mereka sebenarnya apa sih yang bisa kita harapkan dari adanya program shift corner ini ke depannya? Jadi gini, kalau kemudian kita mendengar dari cerita narsum tentang integritas dan bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan gitu ya, tetapi apa yang benar-benar mereka alami gitu, itu kemudian disarikan, ditarik sarinya tuh bisa begini, nggak ada ketakutan untuk, jadi agak susah ya ngomongin tentang sesuatu yang emang sangat kalau mungkin orang bisa ngomong integritas gitu, tapi kami nggak bisa ngomong integritas itu sebagai integritas, tetapi sesuatu yang betul-betul meng-guide kita dalam hidup kita itu, dan itu yang dilakukan oleh para narsum, sehingga dari situ kami bisa melihat bahwa orang berintegritas itu gak ada masalah kok. Ya, gitu. Setuju. Jadi kalau kemudian orang mengatakan bahwa lo nggak berintegritas, kemudian kemudian lo akan kehilangan banyak kesempatan, kehilangan banyak misalnya uang dan segala macam, kemungkinan yang lebih menarik begitu ya, nggak benar. Karena dari perjalanan kami menginterview beberapa narsum, mereka nggak pernah berhenti untuk mendapatkan bantuan, mereka juga tidak kelaparan di jalan, gitu. Mereka bahkan bukan orang-orang yang tidak menduduki posisi-posisi strategis, gitu ya. Jadi apa masalahnya kalau kita berintegritas? Sepakat. Karena yang paling mudah sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menjaga integritas itu sendiri sebetulnya. Baik dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, dan bagaimana kita bisa menyikapi sebetulnya kehidupan kita gitu kan. Nah itu yang pengen diangkat di Shift Corner supaya orang lain bisa lihat gitu ya Mas. Orang lain bisa lihat dan kami percaya ini sebetulnya perjalanan waktu yang akan
Mungkin orang akan bilang the long and winding road. Betul. Iya. Mungkin orang akan bilang ini jalan sunyi. Iya, Mungkin iya, orang akan bilang kita orang-orang aneh gitu ya. Tapi at least emang harus ada yang melakukan tanggung jawab itu pastinya. Jadi dengan penuh kesadaran, apapun resikonya, apapun tantangannya, kita coba hadapin sih. Betul. Dan tiap pertemuan dengan para narasumber itu semua membawa hal baru, membawa semangat baru, inspirasi baru, dan mereka punya tips sama kiat-kiat yang makin meneguhkan kami bahwa kita nggak boleh mundur untuk anak cucu ke depan pastinya. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Dan terus lebih baik gitu Betul. ya pastinya. Betul. Terakhir, pertanyaan terakhir. Betul. Harapannya untuk masyarakat yang nantinya akan menyaksikan program Shift Corner ini, apa yang kita harapkan mereka bisa terima dari program Shift Corner ini? Mbak Novita dulu mungkin? Berintegritas itu nikmat gitu. Dan Ya. bisa bikin tidur nyenyak. Di dalam hidup kita yang hanya sekali gitu ya. Jadi kita hidup sekali, kemudian apapun juga bisa kita lakukan ya dengan berintegritas. Jadi why not gitu. Dan nggak ada salahnya jadikan ini jadi lifestyle sih sebetulnya. Sebenarnya itu yang pengen pesannya ya, Betul, yang betul. pengen kita Jadi, sampaikan ke anak-anak muda. Nggak nyontek itu keren loh. Nggak titip absen itu juga cool loh. Kayak gitu. Jadi buat generasi muda sebetulnya kami mencoba menularkan bahwa sebetulnya saatnya untuk bilang bahwa berintegritas itu cool banget, men. Berpikir lurus Betul. dan bertindak lurus menjadi satu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Menurut Mbak Novita, integritas why not? Menurut Mas Yoyo, integritas be your lifestyle. Terima kasih banyak Mbak Novita, Mas Yoyo. Selamat Sama-sama, sore. Tia. Sama-sama, Tia.